part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Seperti biasa di jam 4 sampai jam 7 malam, Grace Cantona akan menemani Anda di Sonora Sore. Dan hari ini spesial banget karena 1 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 5 saya nggak akan sendirian. Saya akan ngobrolin satu hal yang seru pastinya dan ini penuh dengan insight untuk sore hari ini. Nah, as we know nih sahabat Sonora ya, di masa pandemi COVID-19 ini udah bikin semua sekolah kemudian juga perguruan tinggi kayak gitu jadi kuliahnya atau sekolahnya jadi daring semua, jadi online semua kayak gitu. Dan kondisi ini pada akhirnya jadi tantangan tersendiri untuk para pengajar khususnya ya, nggak cuma untuk para siswanya, para mahasiswanya, tetapi juga untuk para pengajar. Ini kreativitasnya dituntut untuk lebih lagi, kemudian juga kreativitas dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan ini juga dituntut untuk lebih maju lagi seperti itu. Nah, gak cuman untuk memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik selama masa pandemi ini dengan pembelajaran daring atau online, tapi juga untuk menjaga mentalnya para pelajar, mentalnya para mahasiswa buat tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena memang mungkin kalau selama ini tatap muka nih nggak terlalu menjemukan gitu ya, kelas daring ini berbeda karena ini cuman dilakukan sendiri di rumah dan nggak bisa bersosialisasi dengan orang. Dan ini pastinya akan mengganggu mental juga. Nah, untuk mendukung pemberdayaan para guru dalam memanfaatkan platform TikTok nih, sahabat Sonora. Jadi TikTok ini berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI dan juga Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ini luar biasa banget ya. Jadi sebuah platform distribusi video singkat ini ternyata nggak cuma untuk sekedar untuk entertain aja, tapi juga ada edukasinya di sini. Nah, kira-kira gimana nih bentuk kolaborasi yang dilakukan TikTok, IGI dan juga JSDI? Terus juga gimana TikTok bisa menjadi platform untuk pembelajaran. So, di sore hari ini kita akan bahas hal ini bersama langsung di perwakilan dari TikTok Indonesia ada Mas Angga Anugrah Putra sebagai Head of User and Content Operation. Selamat sore Mas Angga. Selamat sore Mbak Grace, selamat sore sahabat Sonora. Yes, sehat-sehat Mas Angga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, jadi di sore hari ini kita akan kupas tuntas nih seputar kolaborasi antara TikTok Indonesia dengan IGI dan juga dengan JSDI seperti itu. Tapi anyway Mas Angga, sebelumnya nih sebelum kita ke situ gitu ya, mungkin boleh nggak sih diceritain dulu ke sahabat Sonora sebenarnya latar belakang dengan adanya atau diselenggarakannya webinar ya, kita bilang webinar untuk para guru ini nih apa sih base-nya atau latar belakangnya Mas Angga? Iya, sebenarnya kalau ngomongin latar belakang ini erat sama pandemi yang terjadi sekarang ya gitu kan. Jadi dari sejak awal tahun ini sebenarnya nggak cuman buat para pelajar dan orang tua juga, tapi para tenaga pengajarnya pun akhirnya dituntut untuk ya sama-sama belajar memanfaatkan teknologi gitu dan memperlancar kegiatan belajar mengajar dari jauh. Karena kan dari pemerintah pusatnya juga menggalakkan, oh yuk kita belajar dari rumah gitu ya, bekerja dari rumah, beribadah juga dari rumah gitu. Nah, termasuk juga menggunakan video untuk menyampaikan materi belajar gitu dan juga mendorong sebenarnya kami ingin mendorong pelajar ini juga bisa menciptakan konten video yang positif gitu. Nah, tadi udah disinggung sebenarnya benar banget. Jadi ini bukan hanya untuk memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik, tapi juga untuk menjaga apa ya, mentalitas ya. Kita bilang mentalitas para pelajar untuk tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena kan secara online ini mungkin juga jenuh, nggak ketemu temen gitu kan, nggak tatap muka. Ya semoga ini juga bisa menjadi sebuah terobosan gitu untuk menghilangkan kejenuhan itu. Nah karena itu kami juga melihat begitu besarnya antusiasme masyarakat TikTok juga sama konten edukasi ini. Rasanya ini saatnya yang tepat lah bagi kami untuk mengajak lebih banyak guru dan tenaga pengajar untuk memanfaatkan platform ini sebagai sarana alternatif dalam kegiatan belajar mengajar. Konten edukasi sendiri kan sebenarnya udah mulai populer banget ya semenjak awal pandemi ini dan sekarang udah menduduki posisi kedua setelah komedi. Gitu. Jadi awalnya kami juga ngerasa, ini apa karena tren sesaat aja gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Kalau misalnya sahabat Sonora semuanya mau kepoin gitu ya, konten-konten edukasi ini yang dimaksud seperti apa sih? Kepoin aja di TikTok di halaman explore hashtagnya sama-sama belajar. Itu udah ditonton lebih dari 35 miliar views gitu dari awal. Ini
di-launch Oke, gitu. jadi memang ini juga sebenarnya menyambut atau merespon dari ternyata yang viral di TikTok tuh nggak cuman komedi aja, kemudian nggak cuma tutorial aja, tapi ternyata untuk pembelajaran atau edukasi juga nomor 2 ya Mas ternyata di TikTok ya? Betul, betul. Ada banyak banget pilihan konten di sana. Dulu kalau mungkin banyak inget gitu awal sampai sekarang malah ya ada banyak Mhm, banget drama Korea gitu ya. betul. Ada apalah sekarang startup lah gitu ya. Mhm, Wah, makin banyak banget orang yang misalnya ngasih belajar bahasa Korea gitu. yes. Kalau yang lebih dekat ke pendidikan formal ada yang ngasih cara berhitung cepat Mhm gitu. mhm mhm. Tapi sebenarnya yang sampai viral banget mungkin karena pandemi sering banget aku ceritain kayak ada chef yang restorannya tutup, jadi Mhm. dirumahin dulu orangnya, ada barista gitu yang emang coffee shop-nya tutup, akhirnya bikin kopi dari dapurnya dari rumah gitu, terus kopinya sempat viral gitu dibilang kopi TikTok gitu. Kopi Jadi TikTok, iya ada iya. banyak banget hal-hal yang akhirnya kayak sekarang mungkin banyak banget yang bisnis kehajar pandemi, akhirnya banyak banget konten yang berbagi tips survive di bisnis selama pandemi, sampai juga gimana caranya nge-marketingin gitu secara online. Ada banyak banget pilihan creators di sana kayak misalnya bisnis bareng Bram atau Iya, Dewa Selling gitu ya. Jadi benar. teman-teman sahabat Sonora semua bisa kepoin juga gitu di TikTok. Karena saya pun salah satu user TikTok dan saya dapat manfaatnya gitu Mas. Maksudnya kan banyak tuh yang belajar-belajar saham juga kan dari awal, Bener, bener, dari bener. basic kayak gitu itu Iya. emang sangat membantu sekali, emang luar biasa sih. Nah, kita balik lagi ke si kolaborasi TikTok dengan IGI dan juga JSDI. Jadi nantinya ini akan berbentuk seperti webinar seperti itu ya Mas ya, benar ya? Iya, jadi ini sebenarnya pendekatan langsung Mhm sama guru-guru gitu ya. Kami aim 1.000 guru dari 10 kota mhm gitu ya. Seneng banget ini udah plan yang lama kami susun gitu ya dan seneng banget di kesempatan kali ini kami bekerja sama sama Ikatan Guru Indonesia sama Jaringan Sekolah Digital Indonesia juga. mhm Ngomongin webinarnya mungkin singkatnya akan terbagi 2 sesi nanti ya. Sesi yang pertama itu lebih ke cara gimana memaksimalkan konten edukasi di TikTok, memanfaatkan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. mhm. Dulu kan orang kalau bikin video harus syuting pakai kamera besar, edit di PC segala macam ya. Sekarang kan Betul. dari handphonenya kita masing-masing nih udah bisa langsung bikin video, edit langsung di situ gitu ya. Betul Ada betul. banyak fitur yang mendukung kayak green screen. Jadi guru-guru bisa tinggal taruh materinya Mmm, di situ, jadi semuanya bisa lihat. Ada juga fitur duet juga sebenarnya bisa dimanfaatin juga gitu ya buat react ke sebuah mata pelajaran. Jadi nanti kami akan explore banyak di sana. oke. Nah, ada sesi 2 yang juga nggak kalah penting yaitu gimana caranya keamanan digital untuk para pelajar. Jadi kami share dan rasanya mungkin guru-guru juga bisa menjadi medium bagi kami untuk mengkampanyekan keamanan digital. Betul. Jadi bisa mendorong para pelajar juga untuk menjadi warga digital yang bijak, Mmm, yang baik dan bijak. oke. Gak banyak yang tahu sebenarnya kalau konten di TikTok itu melalui 2 filtering misalnya. Jadi satunya itu mesin, kalau mohon maaf ada pornografi, Mhm mhm. kekerasan gitu dan pasti nggak akan online ya, ke-scan lah sama mesin. Yang keduanya ada orang yang 24 jam tim kami di Indonesia yang memang lihat kontennya. Jadi Oke kalau tidak sesuai sama panduan komunitasnya TikTok, ya videonya kena restrict gitu. oke. Di luar itu ada feature kayak filter komen gitu atau misalnya karena pelajar kan ada yang umur 14 juga gitu, which is itu usia minimum download TikTok. Kan dewasanya Indonesia itu 17 tahun gitu ya. Betul. Nah, ada dari awal usia menggunakan TikTok which is 14 tahun sampai 17 tahun kan itu remaja ya periodenya. Mhm. Mungkin orang tua ada yang khawatir anak remajanya mengkonsumsi konten apa, itu akun remaja sama orang tuanya bisa di-pairing juga pakai feature family pairing misalnya. Jadi Oke. bisa aktivitas akun anaknya juga bisa ke-share sama orang tuanya. Bisa dipantau lah ya gitu ya? Iya, Mhm. ya user pegang kendali lah di TikTok ya. Kalau ada video yang nggak suka gitu, tinggal dipencet agak lama, not interested atau mengganggu banget bisa di report, Mhm. akunnya juga bisa di report. Jadi eh, itu tadi. Jadi ini juga mungkin bisa jadi kesempatan yang bagus buat guru dan pengajar paham soal keamanan digital juga. Oke, nah ini kan kalau misalnya kita berbicara seputar konten di TikTok, mostly sekarang kan yang memakai memang mungkin kalau yang profesinya guru kan masih agak jarang ya Mas ya? Mungkin yang nggak terlalu banyak lah dibanding sama user-user yang biasa gitu, kayak mungkin pelajar atau mahasiswa. Nah, ini gimana caranya TikTok bisa dipakai untuk sarana belajar, untuk para guru seperti itu? Sebenarnya udah mulai banyak sih tenaga pengajar yang udah pakai gitu ya. Ini Mmm, saya cerita ada satu ibu
namanya Bu Titik Nur Istiqomah, itu dari Magelang. Dia menyampaikan videonya udah pakai TikTok sampai viral juga, ditulis beberapa media juga gitu. Wow. Ada Ibu Irawati, itu dosen Universitas Pajajaran. Dia buka layanan curhat gitu buat mahasiswa. Sampai akhirnya dia tahu, oh ternyata mahasiswa Indonesia itu paling takut sama skripsi. Akhirnya dia buka konten gimana caranya memilih judul skripsi yang baik gitu. Terus gimana cara melalui stres-stresnya gitu. Ada juga Mbak Maya Rahma, dia dosen UPJ kalau nggak salah, dia memang ahli public speaking. Dia berbagi ilmu public speaking di TikTok. Tapi kalau balik ke ngomongin caranya, kan ini yang ditawarkan TikTok ini adalah video singkat gitu ya. Yes. 15 detik, 30 detik, which kalau based on survey, Generation Z ini span of attention-nya cuma 8 detik. Nah, sementara millennials yang generation Y-nya itu 12 detik. Okay. Dan kata laporan dari Hotsuite soal ya Digital Report Indonesia 2020, kan pengguna internet Indonesia itu si Generation Z ini itu, dan mereka itu menonton online itu 83% diantaranya nonton streaming video. Jadi sebenarnya wajar ketika memang penggunaan teknologi video itu bisa kita manfaatkan juga untuk pendidikan gitu kayak, dan frekuensinya akhirnya sama si Gen Z ini gitu. Nah, jadi itu kali ya. Jadi sebenarnya mungkin nanti di webinarnya para guru akan lebih tahu sebenarnya gimana karakteristik generasi ini, terus bagaimana cara mengoptimalkan TikTok gitu ya, dan berharap sebenarnya keasikan dari platform ini gitu, hiburannya dan pembelajaran itu juga bisa ngeblend dalam satu format video pendek, dan juga guru juga bisa dan pelajar bisa merasa lebih aman gitu ya menggunakan TikTok dalam kegiatan belajar mengajar. TikTok nggak aim untuk menggantikan kegiatan mengajar formal ya, Mbak, tapi memang ini bisa jadi suplemen lah kita bilang untuk tetap tadi kita bisa semangat mempelajari hal-hal baru selama pandemi ini. Oke, jadi biar nggak jenuh juga ya mungkin pelajar, mahasiswa gitu kan, biar kontennya juga bervariasi, jadi nggak cuma entertain aja tapi juga ada edukatifnya gitu ya Mas Angga ya? Betul. Oke, tadi Mas Angga menyampaikan kalau webinar ini adalah bagian dari program hashtag sama-sama belajar ya Mas Angga ya? Sebenarnya kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan, yang udah dibikin sama TikTok di bawah program sama-sama belajar ini Mas? Iya, boleh. Cerita sedikit, sebenarnya konten edukasi atau kami menyebutnya skill based content ini bukan konten yang baru di TikTok gitu ya. Awalnya di awal tahun 2020 ini memang kami sengaja mendorong konten seperti ini untuk menambah keanekaragaman konten gitu yang ada di TikTok. Kan TikTok sebelumnya well known sama komedi, lalu lama-lama ada fashion, ada food juga. Nah, ini edukasi ini salah satu yang memang kita fokusin juga. Nah, waktu itu bulan Mei, pas banget sama Hari Pendidikan Nasional, nah kita bekerja sama tuh sama Kementerian Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, meluncurkan si hashtag sama-sama belajar ini, gitu. Nah, sehingga user yang emang berminat untuk konten kategori seperti ini yang kami menyebutnya skill based content tadi, lebih mudah gitu ditemukan, didiscover di TikTok. Dan juga user-user juga bisa lebih bisa banyak mengeksplorasi juga inspirasi-inspirasi yang ada di dalamnya. Oke. Gitu. Awalnya kami juga ngerasa ini kayaknya tren sesaat kali ya. Mungkin karena pandemi semuanya belajar di rumah, semuanya di rumah. Ternyata sama-sama belajar, sama-sama di rumah ini juga sampai sekarang menimbulkan lebih banyak demand lagi di TikTok. Dan tadi udah sempat saya sebutin, konten seperti ini udah jadi nomor 2 gitu sekarang di TikTok. Nah, akhirnya kami pun melihat apa antusiasme yang tinggi dari user TikTok, kita kembangin lagi tuh. Kalau edukasi mungkin kategorinya, subkategorinya ada banyak ya. Motivasi, tips and trick, ada bisnis, hitung cepat, ada bahasa, bahkan sekarang juga ada fotografi juga gitu ya. Nah, makin banyak program akhirnya sempat, mungkin kalau sahabat Sonora mau kepoin di TikTok, ada misalnya hashtag berbagi ilmu, ada berbagi skill, ada berbagi fakta, dan terakhir itu ada TikTok pintar. Jadi semua konten kategori ini ada udah ada well known hashtagnya lah ada di TikTok. Oke. Gitu. Dan mungkin sedikit cerita, ya kami juga berkolaborasi sama berbagai macam pelaku di industri ini gitu ya.
termasuk profesional juga tenaga pengajar lewat TikTok live streaming gitu. Jadi Oke. di mana mereka bisa langsung berinteraksi sama user TikTok juga lewat secara live gitu, nggak cuman lewat short video aja. Oke. Oke, baik. Nah, ini kan berarti tren edukasi di TikTok itu bisa dibilang cukup tinggi ya, Mas, ya, apalagi di tahun 2020 ini kayak gitu kan ya. Nah, kalau untuk guru atau tenaga pengajarnya sendiri mungkin kan memang banyak, yang masih awam dengan apa ya, dengan platform TikTok ini dalam artian mungkin mikirnya cuman sekedar bikin-bikin video biasa. Nah, kalau dari TikToknya sendiri, dari pihak TikTok ini, ada nggak sih sebenarnya tutorial ataupun mungkin panduan untuk para guru atau para tenaga pengajar untuk bisa membuat konten edukasi di TikTok nih, Mas? Iya, sebenarnya kalau ngomongin panduan, nggak ada yang specifically jadi panduan. Maksudnya guru pun nantinya sama seperti content creators yang lain gitu ya. Mungkin bedanya type kontennya aja udah ajak gitu ya. Masing-masing orang punya interest yang berbeda. Kayak tadi misalnya eh, Mbak Maya Rahma gitu ya, dia memang konsentrasinya public speaking gitu ya. Tapi yang mungkin jadi fokus perhatian kami itu adalah nanti bagaimana ini menjadi menarik gitu ya. Oke. Bagaimana belajar matematika menjadi menarik, bagaimana belajar bahasa menjadi menarik, atau belajar biologi pun bisa menjadi menarik misalnya. Mhm. Ada banyak feature kayak green screen tadi gitu yang memudahkan, terus ada teks juga gitu. Kalau misalnya anak-anak TikTok udah tahu banget lah gimana caranya Mhm. ngatur-ngatur teks muncul di durasi mana, nanti muncul lagi di durasi sebelah mana gitu. Terus kayak misalnya gimana caranya bikin cut to cut yang baik gitu kan. Mhm. Yang tetap menjadi menarik sehingga 5 detik pertama itu hook banget buat mereka, interest banget buat mereka. Mhm. Makanya di webinar nanti barengan sama guru-guru, sesi pertamanya konsentrasinya akan lebih ke sana. Oke, jadi biar lebih tahu lah ya, istilahnya lebih-lebih tahu intens banget tentang TikTok. Nah, kalau, untuk kontennya sendiri kira-kira nih, yang seperti apa sih yang bisa dibagikan guru-guru ataupun tenaga pengajar untuk menarik perhatian pelajar? Maksudnya kan kalau misalnya yang terlalu hard selling banget kayak yang ngajarin matematika banget, kayak gitu kan mungkin juga pelajarnya atau mahasiswanya akan bosen gitu kan, Mas. Nah, kira-kira konten yang menarik itu yang seperti apa, Mas Angga? Iya, kalau ngomongin konten yang menarik itu konten yang relate gitu kan dibawainnya secara natural. Mhm. Nanti mungkin gini, di TikTok tuh ada banyak hal yang oh ini TikTok banget gitu ya. Mhm mhm. Misalnya nih, kalau misalnya dilihat kreator-kreator dari fashion gitu, kalau ganti baju itu langsung lepas masuk gitu ya. Terus misalnya mau pakai sepatu, sepatu dilempar begitu sepatunya mendarat langsung jadi semuanya Iya gitu. Itu kan iya, heeh. well known phenomenon banget gitu ya. Nah, sebenarnya di edukasi pun bisa seperti itu. Mmm. Gitu hitung cepat itu juga bisa jadi konten yang menarik gitu ya. Saya pernah lihat kayak misalnya persamaan matematika gitu ya dibawain yang akhirnya bener-bener light dan belajar bahasa gitu ya. Mhm. Itu kan bisa dari potongan-potongan dialog drama Korea misalnya. Oke Ada oke banyak oke. banget. Jadi Mhm. sebenarnya eee, belajar matematika itu nggak jadi something yang boring. Bahkan ada belajar eee, apa ya, alat bantunya pakai gambar segala macem, atau misalnya ngasih tips tapi pakai TikTok style gitu ya, yang emang pakai lagu yang sedang viral, yang lagu lagu lagi hype gitu. Mhm. Jadi kita nggak merubah tatanan konten apa ya, kreatif kontennya. Mhm. Kami percaya setiap creator, setiap tenaga pengajar punya apa ya, best practice-nya masing-masing, punya spesifikasinya masing-masing gitu. Mhm. Yang mungkin menjadi fokus dan buat TikTok adalah bagaimana menyampaikan itu dengan cara yang benar-benar TikTok banget, Mhm. pakai fitur-fitur yang memang mudah banget diterima Mhm. sama user di TikTok gitu ya, sehingga bisa lebih menarik dan nggak ngebosenin gitu. Oke. Oke. Nah, ini Mas kalau misalnya nih berandai-andai kan selama daring atau online ini kan otomatis siswa ataupun mahasiswa kan juga ngumpulin tugasnya via online gitu ya. Memungkinkan nggak nantinya ketika sudah mulai banyak pengajar ataupun guru yang menggunakan platform TikTok, ini juga mungkin modelnya bikin tugasnya atau bikin assignment-nya ini juga via TikTok juga gitu nggak sih, Mas? Iya, kenapa enggak? Maksudnya beberapa yang saya tahu gitu, kayak beberapa universitas kayak UMN misalnya Mhm. yang memang udah
dosen-dosennya udah meminta mahasiswanya bikin TikTok gitu ya sebagai tugas mata kuliahnya. Mhm. Mungkin SMA, SMP ya juga kenapa enggak gitu ya. Mhm. Ketika misalnya di kelas yang offline, teman-teman maju ke kelas, ke depan kelas gitu, ngomong present secara offline. Kenapa itu juga nggak dilakuin di depan kamera, di-upload dan menggunakan beberapa feature sehingga lebih menarik gitu. Dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Jadi aku sih melihatnya why not gitu. Tapi sekali lagi di sini TikTok bukan mencoba menggantikan kegiatan belajar mengajar formal gitu ya. Tapi ini kan bisa menjadi sebuah additional yang menarik gitu untuk dibawa ke ruang kelas gitu atau misalnya dibawa ke diskusi kelas. Oke, balik lagi ke variatif itu ya untuk menjaga mentalnya para pelajar ataupun para mahasiswa juga ya, Betul, Mas, ya? betul. Oke, kalau ngobrolin seputar TikTok-nya nih, Mas Angga, seputar aplikasi TikTok-nya begitu kan ya. Ini kan sempat ada berita kalau TikTok itu nggak aman kayak gitu. Nah, ini gimana sih dari pihak TikTok-nya sendiri bisa memastikan, bisa meyakinkan keamanannya? Terutama nantinya untuk para guru yang akan menggunakan platform ini buat sarana belajar mengajar, Mas Angga. Ya kalau berbicara keamanan sama kenyamanan pengguna itu selalu menjadi prioritasnya TikTok ya. Eh, Kami juga bingung sih karena sebenarnya dari Kominfo juga bilang sebenarnya pemerintah nggak menerima laporan mengenai pelanggaran yang berhubungan sama TikTok gitu. Jadi kami melihat ini juga sebagai TikTok ini kan alternatif untuk orang-orang mengekspresikan diri dan menunjukkan kemampuan merekanya juga. Terus kalau boleh sharing ya hasil riset independen misalnya dari Communication and Information System Security Research Center misalnya di Indonesia itu juga nggak ditemukan kok gitu ya kayak misalnya pelanggaran atau misalnya malware atau misalnya orang sering bilang TikTok kirim data ke satu negara gitu dan aktivitasnya mencurigakan ya nggak ada juga sih. Oke. Nah kami di sini juga berkomitmen untuk melindungi lah privasi dan keamanan pengguna gitu yang memang itu juga selalu jadi prioritas. Nah makanya nanti di webinar yang bakal kolaborasi sama Ikatan Guru ini juga kami akan lebih share bagaimana soal mengenali seluk-beluk keamanan digital ini gitu. Mmm. Nah, di TikTok sendiri kan ada satu panduan. Nih, TikTok ini kan boleh dipakai siapa aja asalkan usianya 14 plus gitu ya. Tapi nggak bisa sembarang bikin konten. Ada panduan komunitas juga gitu di sana. Dan di setiap negara di mana TikTok beroperasi itu pasti compliant sama rules-nya dari government, dari pemerintah. Oke. Panduan komunitas sendiri atau community guideline itu bisa diakses langsung dari aplikasinya TikTok gitu ya di halaman setting langsung di sana ada community guideline atau panduan komunitas. Oke. Dan gimana cara kami menegakkan itu tadi sempat disinggung di awal ada filtering gabungan dari mesin sama manusia gitu, manusia melihat ini. Dan ada banyak banget fitur-fitur yang emang akhirnya mendukung itu juga gitu kayak filter komen gitu kayak tadi dan semua kendali dari tangan user ya maksudnya Yes. user itu bisa pilih akun ini mau jadi cuman akun private aja atau akun public juga gitu jadi harusnya ini aplikasi yang aman lah ya buat buat semua lah ya gitu. Oke, harusnya aman ya memang ya Mas ya, dan emang nggak ada kayak kebocoran data atau apa tuh sebenarnya nggak ada gitu kan ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, nah ini masih tentang secure-nya atau keamanannya kayak gitu kan. Ini gimana sih guru-guru ini nantinya atau tenaga pengajar, tenaga pendidik ini bisa ikut mengajak anak didiknya biar untuk apa ya? Untuk ikut menjaga keamanan akun TikTok-nya kayak gitu, Mas. Iya. Ya tadi sempat disinggung kan kami memfasilitasi gitu ya segala macam fitur keamanan udah kami install di sini. Kami juga selalu menghimbau untuk para pengguna untuk selalu update versi terbaru gitu ya. Karena aspek keamanannya, aspek fiturnya segala macam itu biasanya diupdate di versi terbaru kan dan kami melakukannya secara berkala sama lah seperti aplikasi lain. Hmm. Tapi kan at the end ini user yang harus bijak untuk memilih konten mana yang bisa dikonsumsi gitu kan. Untuk tidak mengikuti tantangan hashtag mana segala macam. TikTok sendiri sebenarnya udah aktif banget gitu ya berkolaborasi sama banyak banget kayak komunitas sudah dong gitu ya untuk melawan anti bullying segala macam. Nah, ini kesempatan yang bagus nih. Ketika kami berkolaborasi dengan para guru gitu ya. Guru ini juga terdepan gitu ya untuk dalam perihal pendidikan di negara ini. Mhm. Jadi
kenapa enggak gitu. Nanti kami mengajak guru-guru juga untuk lebih paham konten menyaring konten, bagaimana memilih konten yang baik, mengerti fitur keamanan sehingga para siswa nantinya juga bisa mendapatkan informasi lebih banyak gitu kan. Senang Hmm. banget kerja sama 1.000 guru dari ikatan guru gitu ya. Mungkin satu guru punya 100 anak murid gitu kan. Sekali 100 aja berarti udah 100.000 orang gitu yang akhirnya kena informasi ini. Kalau misalnya 1.000 guru, masing-masing guru punya 1.000 murid ya berarti 1 juta orang juga. Jadi kami senang banget lah, excited banget selain ngajak para guru untuk memanfaatkan platform ini untuk kegiatan belajar mengajar, tapi juga mengajak supaya ikut menjaga keamanan supaya bisa menjadi warga digital yang bijak lah. Oke, nah Mas tapi kalau yang satu ini sebenarnya pertanyaan saya personally gitu, saya kan juga user TikTok nih. Kalau di awal kan kita kan dikasih pilihan suggested, interested tuh apa kayak gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau di halaman depan atau di timeline-nya kayak gitu, itu tuh ada video-video yang saya nggak pengen lihat gitu, tapi muncul mulu. Itu bisa nggak sih Mas sebenarnya di bukan dihilangin sih ya, kayak dihindarin gitu bisa nggak sih? Bisa banget gini. Jadi TikTok ini kan bukan sosial media gitu. Kalau sosial media itu kan kita post konten, followers kita doang yang lihat gitu ya. Followers kita 1.000 ya lihat aja 1.000. Hmm. Kalau di TikTok kan ada halaman for you namanya. Namanya juga for you untuk kamu. Nah, TikTok ini mencoba mengenali kita sebagai pengguna dari halaman for you itu. Jadi Hmm. dari interaksi dengan pengguna misalnya ada video kan TikTok kan nawarin gitu ya. Awal-awal kan disuggest, oh suka ini, suka ini. Lama-lama kan Mbak Grace misalnya karena suka konten masak, itu konten masaknya di like gitu, dikomenin, kadang-kadang di-share di grup keluarga atau di grup ketongkrongan gitu kan. Lama-lama TikTok lebih ngerti lagi konten-kontennya kita gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu, banyakin aja Mbak interaksi sama konten-konten yang emang Mbak Grace suka. Hmm. Tapi ada instant way juga. Jadi kalau misalnya nemu video yang kayaknya ini bukan aku banget deh gitu, tinggal pencet agak lama videonya, di situ ada tombol tidak tertarik atau not interested. Hmm. Nah, itu akan mengirimkan signal ke TikTok bahwa oh ini emang bukan konten yang dia banget gitu. Akhirnya dia akan merekomendasikan konten yang lain Mhm. gitu. Jadi ada sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan juga gitu antara kita sama TikTok di For You supaya TikToknya lebih kenal sama kita. Oke, yes. Jadi tahu deh sekarang FYP saya harusnya isinya apa aja. Thank you loh Mas Agam. Saya jadi nggak bingung lagi gitu kan nanti di TikTok mau karena TikTok tuh banyak banget bahkan mungkin kalau yang beauty creator, content creator gitu kan atau beauty vlogger yang ada di platform lain, ini sekarang juga udah mulai merambah ke TikTok gitu loh Mas. Jadi kayak edukasinya lebih enak di TikTok seperti itu. Nanti semoga ini juga bisa jadi tips ya. Mungkin banyak juga sahabat Sonora yang bertanya-tanya ini sebenarnya gimana ya? Nggak pengen lihat video ini tapi ngilanginnya gimana? Thank you Mas Angga untuk jawabannya ya. Siap. Nah, Mas Angga kita balik lagi ke seputar webinar ini ya yang akan diselenggarakan gitu. Ini nantinya akan diselenggarakan di mana aja sih webinar ini? Terus juga ini yang paling penting adalah apakah semua pesertanya wajib tenaga pendidik, tenaga pengajar atau guru, Mas Angga? Ya, yang pasti nanti webinarnya namanya juga webinar ya. Jadi pasti ini online. Dan kita aim ini 1.000 guru gitu ya dari yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia yang udah pasti itu pesertanya berarti guru kan. Dan yang 1.000 guru ini bisa jadi dapat dari 10 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi itu terus balik lagi nanti akan terbagi 2 sesi gitu ya. Sesi pertama lebih ke memanfaatkan teknologi di TikTok untuk kegiatan mensupport kegiatan belajar mengajar. Sesi 2-nya lebih mengenali bagaimana soal keamanan digital gitu. Mungkin kalau boleh disimpulin singkatnya seperti itu. Oke, nah ini kalau, untuk how to register-nya atau bagaimana cara mendaftarnya, syaratnya seperti apa aja, itu bisa dilihat di mana atau seperti apa, Mas Angga? Ya, sebenarnya itu yang akan mengorganize itu teman-teman dari Ikatan Guru ya. Jadi memang nanti soal guru yang terregister, mungkin jaringan Ikatan Guru itu yang nanti akan lebih mensosialisasikan. Mmm. Gitu. Cuma nanti setelah terhimpun dari teman-teman Ikatan Guru, nanti dari tim TikTok yang akan menjadi pematerinya.
Oke, dari tim TikTok yang jadi pemateri. Nah, Mas, tapi kan kalau kita sedikit bergeser gitu ya, ngobrolin seputar pengajar, itu kan nggak cuman guru formal yang ada di sekolah ataupun dosen yang ada di kampus gitu, Mas. Banyak tenaga pengajar yang mungkin kayak freelance gitu, kayak misalnya mengajarkan skill-skill kayak public speaking kah, atau mungkin ngajarin tentang apa ya, skill-skill yang ya yang daily yang bisa dipelajari di luar pelajaran formal ataupun di luar guru yang formal. Itu boleh ikut juga nggak, Mas? Atau memang harus guru yang sudah ada kita ikatan guru formalnya? Ya, untuk yang kesempatan kali ini yang bareng ikatan guru ini pasti khusus untuk guru yang tergabung di ikatan guru ini ya. Cuman ke depan nggak menutup kemungkinan karena gini, TikTok ini global platform tapi sebenarnya kita act-nya lokal. Semua timku semuanya ada di sini di Indonesia dan kami pun apa ya secara aktif berkomunikasi sama content creator kami gitu. Jadi kalau memang kami melihat bahwa wah ada ini tenaga pengajar yang memang apa ya memanfaatkan TikTok benar-benar untuk kegiatan belajar mengajarnya, ya kami bisa mengadakan hal seperti ini lagi serupa gitu ya lebih luas lagi. Gitu. Cuman sekarang nih yang sama Ikatan Guru Indonesia dan Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini akan lebih benar-benar terkonsentrasi ke para guru yang tergabung di dalamnya. Gitu. Oke, jadi untuk yang kesempatan ini memang yang beneran guru dulu ya, gitu ya? Yang beneran, mungkin tenaga pengajar atau pendidik yang formal seperti itu ya, Mas Ya, Angga ya? betul. Jadi makanya kami senang banget nih bisa kolaborasi sama IDI dan JSDI tadi. Gitu. Mudah-mudahan ini programnya juga sukses. Ini mohon dukungannya dari sahabat Sonora semua. Oke, amin. Nah, tapi kalau next-nya ke depannya kira-kira nih Mas, mungkin ya kasih bocoran sedikit boleh lah ya. Kira-kira apalagi sih yang akan disuguhkan atau diberikan TikTok untuk mungkin para penggunanya di Indonesia gitu ya. Entah itu untuk penggunanya ataupun mungkin untuk komunitas-komunitas yang ada di Indonesia nih Mas. Ya, kalau misalnya secara umum, kami ke depan memang ingin memfokuskan ke menambah keanekaragaman konten yang ada di TikTok ya. Ini kan TikTok ini kan bukan sosial media lagi-lagi, jadi konten distribution platform. Semakin banyak konten yang terdistribusikan, semakin banyak interest yang terdistribusikan, tandanya semakin banyak user yang bisa engage sama TikTok gitu ya. Dulu mungkin TikTok well known-nya sama banyaknya lagu aja nyanyi atau joget gitu ya atau dance gitu ya. Sekarang nomor satunya komedi, nomor duanya edukasi, tiganya ada vlog, empatnya ada fashion, limanya ada food, ada fitness and health juga di sana. Nah, makin banyak lagi dan turunannya makin banyak lagi. Komedi aja mungkin dulu cuma ada sketch atau ada prank doang ya. Sekarang udah ada stand up komedi. Udah ada banyak banget gitu ya. Di edukasi udah tadi itu macam-macam, ada tips bisnis segala macam, motivasi, ada fotografi juga. Terus kayak fashion and beauty juga dari mulai apa make up gitu, outfit makin banyak gitu. Food pun ada macam-macam gitu. Ada yang food cooking, ada street food. Travel juga sekarang lagi naik gitu ya. Kami berharap apa ya bisa menyuguhkan lebih banyak lagi konten untuk para user di Indonesia gitu kan. Dan kami lebih bisa berkontribusi positif lagi. Nah, termasuk salah satunya kolaborasi-kolaborasi seperti ini gitu di bidang pendidikan supaya sektor pun bisa berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia lah umumnya. Oke, nah ini mungkin yang jadi pertanyaan saya dan juga sahabat Sonora yang saat ini memang jadi user TikTok nih Mas. Kita udah bikin video bagus-bagus, udah bikin video yang mungkin semenarik mungkin, tapi nggak pernah tuh masuk di FYP atau mungkin jarang banget di likes atau di komen sama orang. Dari Mas Angga, ada tipsnya nggak sih Mas biar kita tuh bisa masuk ke FYP atau at least banyak lah yang ngelihat dari TikTok kita ini? Sebenarnya setiap video itu masuk FYP ya. Pertanyaannya adalah FYP mana gitu kan? Karena nggak ada tempat untuk video itu kan nggak mungkin langsung di deliver lewat DM gitu. Udah pasti lewat FYP orang gitu. Nah, TikTok ini kan meneruskan berdasarkan interest gitu ya. Jangan khawatir. Maksudnya ketika apa sih yang membuat video itu akhirnya jadi banyak banget terdistribusi gitu ya di FYP itu karena mungkin satu kontennya menarik, kedua relevan gitu ya. Yang ketiga engaging. Jadi ketika memang balik lagi ini adalah platform kreatifnya kan kembali ke kreatorsnya masing-masing. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya, sama-sama nggak punya followers tapi sama-sama ditonton di TikTok gitu kan. Nah, pasti ada satu celah misalnya ketika
menurut kalau boleh kasih tips ya, satu carilah memang yang misalnya sekarang kita harusnya konsisten dulu sama konten kategorinya. Ini tips yang pertama. Kenapa? Kalau misalnya hari ini kita bikin video masak, besoknya kita bikin tutorial fitness gitu ya, besokannya lagi bikin tutorial futsal, TikTok juga akan bingung sebenarnya ini ngasih videonya ke user seperti apa. Oke. Jadi, nah ini yang banyak mungkin user-user yang belum begitu paham gitu. Hari ini bikin apa, jadi ya bingung juga gitu terdistribusinya kemana. Tapi ketika kita udah mulai konsisten bikin konten yang sama, misalnya kayak Bu Ira gitu ya di konten edukasi, dia udah konsisten banget, dia ngomongin soal skripsi, dia ngomongin soal mahasiswa. Dengan mudah TikTok-nya akan mengetahui user-user mana yang sebenarnya relate, user mana yang sebenarnya punya konteks mahasiswa ini gitu ya. Mungkin ini mahasiswa baru, mungkin mahasiswa lama gitu ya. TikTok akhirnya bisa mendistribusikan ke mereka, itu satu. Yang kedua, pakailah sesuatu yang lagi tren supaya ikut relevan. Ada lagu BTS dulu gitu ya, namanya Dynamite, itu sampai di puncak klasemen di mana-mana lah gitu ya. Itu lagu dari mulai di cover ngedance, dari mulai dipakai background masak, dipakai background komedi, dikasih background travel, itu keangkat gitu ya, karena akhirnya orang misalnya dipakai background masak, gak cuman orang yang punya interest masak, tapi punya interest kesukaan sama BTS pun kena gitu. Dan jangan ragu untuk memaksimalkan fitur yang ada di TikTok gitu kan. Ketika kita user TikTok itu bisa tahu kok user mana aja yang emang mungkin suka nge-like-in video yang pakai green screen atau engage nonton lebih lama gitu ya. Jadi pakai supaya selain untuk lebih menarik juga menyampaikan kreatifnya, ini juga bisa menjadi signal buat TikTok juga untuk mengenali lebih dalam kontennya kita. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita nge-post kemudian pakai hashtag atau pakai tagar itu juga akan mempengaruhi nggak, Mas? Nah, sebenarnya kalau di sosial media mungkin itu berpengaruh ya. Maksudnya ketika kita posting konten, kita taruh hashtag. Kenapa sih kalau di sosial media harus ada hashtag? Karena orang kan ngegali di explore gitu ya. Mungkin atau misalnya follow tagar tertentu. Jadi supaya kontennya nyangkut. Di TikTok sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi dalam beberapa case gitu ya, ada memang akhirnya user yang habitnya di sosial media seperti itu kebawa juga ke TikTok. Jadi akhirnya dia nge-explore halaman explore-nya TikTok gitu. Jadi secara buat additional itu penting, tapi sebenarnya itu bukan kunci utama lah. Kunci utamanya ada banyak banget konten video yang terdistribusi, yang views-nya banyak, nggak ada hashtag-nya sama sekali gitu. Itu kan malah jadi pertanyaan gitu, kok bisa ya TikTok kayak gitu ya? Karena TikTok mengenali dari interest-nya. Oke. However kayak misalnya khusus sahabat Sonora yang punya interest ke konten edukasi ya bisa memanfaatkan hashtag sama-sama belajar itu. Kalau misalnya yang relate sama pandemi bisa pakai hashtag sama-sama dari rumah, ya itu juga bisa membantu. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh aja ya, nggak jadi faktor utama gitu ya Mas Angga ya? Betul. Tapi Oke. secara educational bisa lah gitu kalau emang mau diusahakan. Oke, nah one last question Mas Angga, harapan dari TikTok sendiri nih ya khususnya untuk para guru dan juga untuk pendidikan Indonesia, ini seperti apa sih Mas Angga? Ya, jadi kemarin baru Hari Guru gitu ya. Betul. Selamat Hari Guru buat para guru di luar sana gitu. Kebetulan ibu saya juga seorang guru, jadi senang banget kita bisa berkolaborasi besok sama perwakilan guru-guru dari Ikatan Guru Indonesia. Tentu kami ingin orang-orang menggunakan TikTok bukan hanya untuk mendapatkan hiburan, ya, tapi untuk belajar hal baru, skill baru, atau bahkan terinspirasi melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Which sebenarnya para pengguna sudah melakukan ini dan kami juga melihat ini tren yang bisa kami lebih push lagi gitu. Salah satunya melalui kolaborasi webinar sama guru-guru ini gitu. Kami melihat ini merupakan evolusi yang alami juga gitu yang terjadi di TikTok secara organik dengan sendirinya. Nah, sehingga kami pun gitu berharap para guru terus dapat berbagi pengetahuannya dan berbagi dengan para pelajar melalui TikTok dan menunjukkan bahwa sebenarnya hiburan dan belajar juga bisa bersatu dalam sebuah konten video singkat. Mungkin itu sih harapan dari kami untuk para guru dan pendidikan di Indonesia. Oke, luar biasa ya sahabat Sonora. Jadi nggak cuma sekedar
TikTok ini gak cuma sekedar platform untuk distribusi video singkat, tapi lebih dari itu ternyata banyak harapan, banyak pesan yang ingin dibawa dan juga disampaikan TikTok Indonesia, terutama untuk para guru dan juga pendidikan di Indonesia. Anyway, Mas Angga Anugrah Putra, terima kasih banyak untuk waktunya ya sore hari ini. Terima kasih. Untuk ngobrol-ngobrolnya, semoga nanti acaranya, webinarnya sukses juga. Amin, amin. Dan nanti kedepannya juga TikTok bisa kolaborasi lagi dengan mungkin lebih banyak sektor di Indonesia ini. Sehat-sehat Pasti, ya. pasti. Sehat-sehat Ya. Mas Angga. Thank you banget. Terima kasih Mbak sahabat Sonora. Yes, thank you banget. Tapi sahabat Sonora jangan kemana-mana karena saya masih akan nemenin Anda sampai jam 7 malam nanti. Jadi stay tune terus di Sonora Sore. Part of KG Radio Network.